lagi, mari kita tunduk kepala, kita ambil saat teduh dan kita berdoa. Allah Tuhan kami, sumber dari segala sumber kebijakan kami. Allah Tuhan kami, sumber dari segala sumber kehidupan dan juga kepandaian yang kami miliki. Oleh karena itu Tuhan, malam hari ini kami kembali lagi sujud kehadirat-Mu. Kembali lagi pula kami senantiasa bersyukur dan berterima kasih. Begitu juga bila sebentar lagi Tuhan, kami bersama-sama ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Yang malam hari ini bacaan kami ambil dari perjanjian lama, yaitu dari Amsal 22. Dan nanti akan kami baca ayat yang keempat. Oleh karena itu Tuhan, kami sangat mengharapkan Roh Kudus dan kebijakan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Dan ada di dalam diri kami satu persatu. Sehingga kami yang hadir malam hari ini satu persatu tentu mampu mendengarkan dan merenungkannya, bahkan memberlakukannya firman-Mu ini sebagai terang dan pelita kehidupan kami. Sehingga kami tidak jatuh dan jatuh kembali dalam suatu hal pencobaan duniawi ini. Tuhan Yesus, suci dan kuduskanlah hati kami masing-masing, agar kami mampu mendengarkan dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Waktu dan tempat ini juga Tuhan sucikan dan kuduskan. Agar di mana kami bersekutu tentu semua dalam keadaan kudus dan boleh berkenan di depan Tuhan. Kami Tuhan yang sedang berdiri dan Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pakailah kami sepenuhnya. Dan jangan sekali-kali atau sedikit pun kami mengandalkan kemampuan dan kepintaran kami pribadi. Karena kami sekali lagi tidak berguna apabila tanpa campur tangan Tuhan. Berkata-katalah kepada kami sekalian Tuhan saat ini, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ulangi bacaan pada malam hari ini terambil dari perjanjian lama, yaitu dari Amsal 22. Saya bacakan aja ayat yang keempat. Amsal 22 ayat 4 yang demikian bunyinya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saya ulangi, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Baiklah saudara kasih Tuhan, sebelum kita kembali bersama, baik kita kembali lagi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 51, kita pujikan bait 1 dan 2. Kidung Jemaat nomor 51, kita pujikan bait 1 dan 2. Kitab suci hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Kemudian bait 2, Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sedar bila aku tak benar. Kidung Jemaat 51 bait 1 dan 2. Monggo. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. 2. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sedar bila aku tak benar. Ya, saudara yang kasih Tuhan, Alkitab memang membuat kita sadar bahwa selama ini
kita atau hidup kita berjalan kurang sesuai dengan rencana Tuhan. Baiklah Bapak dan Ibu, kita kembali kepada bacaan kita tadi, yaitu Amsal 22 ayat 4. Saya baca kembali demikian. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bapak dan Ibu kasih Tuhan, saya tadi sebelum berangkat ke sini sempat bertanya kepada istri, juga anakku atau ibunya Kenji, apa singkatan GPS? GPS. Yang kadang Bapak dan Ibu kalau kita pergi ke Surabaya atau mencari alamat, bingung alamat, kita hidupkan aja GPS-nya di Android kita. Sehingga kita klik alamat tujuan, kita akan mengikuti. 100 meter belok kiri. 50 meter lagi belok kanan. Ya, itu GPS. Kadang-kadang diberasak-berasak no. Ya itu, tapi kita sering menggunakan, akan tetapi kadang-kadang kita tidak tahu singkatannya apa GPS itu. Setelah saya cari-cari, ibunya Wati ya nggak tahu, ya. Ibu Kenji juga nggak tahu. Tak cari-cari, aku punya dukun yang paling kuat ini. Wis kalau sing ngungkul-ngungkuli, yaitu Mbah Google. Ya, tak kasih bunga sedikit Mbah Google, aku keduduono GPS iku apa? Ditudui karo Mbah Google. GPS itu Global Positioning System. Wis basane wong patuk ini. Itu GPS. Jadi fungsinya itu mengarahkan jalan kita apabila kita mau ke suatu tempat. Itu fungsi GPS. Jadi sedikit ada ilmu tambahan, barangkali kita ditanya, posisi GPS itu. Ya itu jawabannya. Jadi fungsinya mengarahkan, menuntun jalan seseorang menuju ke tempat yang mau dituju. Ya pokoknya itu badhe brasakno bambu, ya itu. Sekarang Bapak dan Ibu, apa ini hubungannya dengan persekutuan kita malam hari ini? Coba, ada. Ini Alkitab, Bapak dan Ibu. Kalau saya hubung-hubungkan ini bisa dikatakan sebagai GPS. GPS-nya orang-orang Kristen. Kalau orang Kristen tidak tahu dan kurang mengenal GPS yang asli Alkitab ini, jalannya akan nyasar-nyasar. Ini kuncinya. Jadi GPS kita ini Alkitab, kita gunakan sebaik mungkin agar hidup kita tidak nyasar. Ini. Nah, ayat renungan kita malam hari ini yaitu ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bapak dan Ibu, ganjaran. Ganjaran itu apa ya? Upah. Bisa seperti itu ya. Wis ganjaramu ombo, iki Pak Polo. Ganjarane Pak Polo iki boto sebau. Itu ganjaran. Nek ganjarane wong Kristen sing ngerti GPS-e kanthi dengan baik dan benar, ganjarane pirang-pirang bau neng surga. Itu namanya ganjaran. Amsal ini Bapak dan Ibu adalah seorang yang takut akan Tuhan. Amsal Salomo ini. Dia mengatakan demikian karena dia merasakan dalam hidupnya, dia takut akan Tuhan dan diberi ganjaran yang luar biasa menjadi seorang raja yang termasyhur. Makanya dia berani mengatakan bahwa ganjaran orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan itu kekayaan. Memang Raja Salomo kayanya luar biasa. Ya, Alkitab menyadat bahwa Raja Salomo kayanya luar biasa. Hikmatnya juga luar biasa. Kehormatannya luar biasa. Belum pernah ada raja yang dihormati seperti seorang Salomo. Kuncinya apa? Dia menggunakan GPS-nya. Sebagai orang Kristen, menggunakan GPS-nya Alkitab dengan baik dan benar.
Kalau tadi Bapak dan Ibu kita sudah mengenal dengan persis dan jelas bahwa GPS-nya orang Kristen ini adalah Alkitab. Dan ganjaran orang-orang Kristen yang bisa menggunakan Alkitab dengan baik dan benar di surga yang begitu luar biasa. Sekarang ada dengan catatan, orang yang bagaimana yang dapat ganjaran yang dan kekayaan juga kehormatan, yaitu orang yang rendah hati Bapak dan Ibu. Orang yang rendah hati. Jangan keliru, rendah hati itu tidak sama dengan rendah diri. Kadang-kadang kita keliru, rendah diri dengan rendah hati itu nggak sama loh. Ya. Kalau rendah hati itu orangnya sopan, ya, orangnya suka memberi, suka membantu, tidak sombong, itu orang rendah hati. Lain halnya dengan rendah diri Bapak dan Ibu. Kalau rendah diri itu ciri-cirinya orangnya baperan, minderan, kurang pede. Itu salah satu kunci orang rendah diri. Kurang percaya, senengane sip-sip gosip. Itu salah satu itu unsur dari orang-orang yang rendah diri. Tidak mempunyai pikiran maju ke depan. Nek ono koncone maju digandoli. Itu poin-poin orang rendah diri. Lah orang-orang yang rendah diri ini tidak akan bisa mendapatkan ganjaran yang di surga. Karena apa? Karena ciri-cirinya sensitif sekali. Yaitu minderan. Contohnya seperti itu, kurang pede. Sehingga karena minder, karena kurang pede, sehingga membuat dirinya ini terisolir. Membuat dirinya menjadi mundur. Jadi harus percaya diri. Itu salah satunya. Bapak dan Ibu, sebetulnya saya ini gerneng-gerneng sama ibunya anak-anak ini. Lama ya. Lama saya ini ada suatu kebahagiaan. Kenapa ini terus terang ngapunten ya Pak Mujianto ya. Ngapunten sekali. Saya melihat Pak Mujianto dan Mbak Nita ini sebetulnya saya ikut senang. Kenapa? Ada pembaharuan di dalam hidupnya ini. Saya senang. Mudah-mudahan ini terjadi sampai hari ini untuk kekal dan selama-lamanya. Gak melok ngerasa melok seneng rek. Ya ini. Mudah-mudahan kebahagiaan ini terus bisa menginspirasi kehidupan kita bersama. Satu dengan yang lain. Ya, salah satunya orang rendah hati. Cintanya diperbarui. Kan seperti itu. Boleh loh cinta lama diperbarui. Kadang-kadang saya bulan madu nek kenji mulih. Ya, gak ada sampai apa jadi tengkek loh. Saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, itulah ciri-ciri orang rendah hati. Ya, suka senyum, gak suka gosip. Oh, gak minderan, tetep pede, jalan terus. Yang penting pakai GPS yang benar, yaitu Alkitab. Ini GPS-nya ini kudu benar Bapak dan Ibu, yaitu Alkitab. GPS para orang Kristen, kita tunjukkan aja, Tuhan saya ingin hidup saya agar lempeng lurus sesuai dengan rencana Tuhan. Ini GPS-nya. Alkitab kita gunakan. Tuhan saya ingin memperbarui hidup saya agar saya ini terus bisa menikmati berkat-berkat Tuhan meskipun kadang-kadang kita kesandung. Alkitab GPS-nya. Ini luar biasa, ada pelajaran Bapak dan Ibu. Memang ada pelajaran, kita sedikit sharing. Ada pelajaran. Kalau kita sudah rendah hati dan menggunakan Alkitab ini sebagai GPS kehidupan kita dengan baik dan benar, kehormatan akan nyampe dalam hidup kita. Kenapa? Karena tutur kata semakin lama kan semakin diperbarui. Bukan diobral, prol. Bukan seperti itu. Sedikit berkata, banyak bekerja. Itu yang lebih baik. Ya, ini semua memang proses Bapak dan Ibu. Suatu proses dalam suatu kehidupan memang kita perlu diproses. Yang penting kita mau tidak diproses oleh Tuhan menjadi lebih baik. Itu kuncinya. Jadi untuk mendapatkan suatu kekayaan ini macam-macam Bapak dan Ibu ya. Bukan hanya harta dan benda saja, macam-macam. Kaya hati, kaya pikiran. Ya. Justru kekayaan hati kita ini tidak bisa kita nilai harganya. Tidak bisa Bapak dan Ibu. Pola pikir kita ini tidak bisa dinilai sekian juta, tidak bisa. Mahal. Ini kekayaan yang kita miliki sebagai orang-orang yang rendah hati. Kemudian kehormatan.
Orang rendah hati sopan, ramah, suka memberi tumpangan, hemat berbicara, dan banyak bekerja demi kebaikan. Kehormatan akan sampai kepada dirinya. Kemudian kehidupan orang yang rendah hati akan diberkati oleh Tuhan. Di ayat berikutnya, ayat 9. Coba kita simak ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati. Ya, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Orang yang baik hati akan diberkati. Ingat, orang yang baik hati akan terus diberkati. Ini, jadi kalau memang kita punya sedikit lebih, dan kalau kita mampu memberikan kepada yang lain, ya monggo, kita berikan. Nggak apa-apa. Dan itu akan terus ditambahi, Bapak dan Ibu, ditambahi terus. Dan ini sudah dilakukan dan dirasakan oleh Raja Salomo. Raja Salomo mengatakan demikian karena memang dia merasakan dia orang kaya, punya emas banyak, punya kehormatan, ya, dan dia juga suka memberi tumpangan kepada yang lain. Baiklah saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya sedikit renungan pada malam hari ini benar-benar mampu ada dan menginspirasi hidup kita untuk terus melakukan sesuatu hal yang baik. Ada amin? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, apa yang kita renungkan dan rasakan, kita sambut dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 240. Kidung Jemaat 240. Kidung Jemaat 240A, Bapak dan Ibu. Kita pujikan bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 240A, kita pujikan bait 1 dan 2. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih, selamat, dan seterusnya. Kemudian bait 2, hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri, kuharapkan akan dapat sampai di negeri seri. Kidung Jemaat 240A, kita pujikan bait 1 dan 2, datanglah ya sumber rahmat. Monggo. Sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajarku mana indah, kita balas surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. 2. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan aku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku, dipikunya salib berat. Kita tunduk kepala, kita naikkan doa syafaat kita. Barangkali ada yang mau dibawa dalam doa? Pak Cito sakit, nggih. Nggih, monggo kita sengkuyung wonten ing pandonga. Terima kasih Tuhan, senantiasa kami ucapkan kepadamu, karena Engkau memang baik Tuhan. Engkau tetap setia, meskipun kami kadangkala sering meninggalkan Tuhan. Akan tetapi kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Luar biasa. Lebih-lebih firman-Mu malam hari ini Tuhan yang sudah kami rasakan bersama. Kiranya firman-Mu itu mampu terus menginspirasi kami untuk melakukan suatu tindakan yang baik
sesuai dengan rencana Tuhan. Biarkanlah Tuhan firman-Mu yang ada di dalam Alkitab ini boleh sebagai pedoman dan arahan tujuan hidup kami. Agar kami tidak harus jatuh kembali dalam suatu keinginan duniawi yang terlalu sering menyesatkan kami. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, dari tempat ini kami berdoa tentunya terlebih dulu buat keluarga di sini, Ibu Warsiti yang dengan sukarela telah menyediakan waktu, ruangan dan tempat buat kami bersekutu malam hari ini. Tuhan sertai ibu kami ini Tuhan, meskipun di usia yang sedikit sudah senja, akan tetapi semangat Ibu Warsiti ini tetap tiada hentinya. Oleh karena itu kiranya Tuhan senantiasa memberkati ya Tuhan setiap langkah kaki, tangan dan karya Ibu Warsiti ini. Meskipun kadangkala dia tinggal di rumah sendirian, akan tetapi kami yakin dan percaya Ibu Warsiti tidak sendirian, tetapi senantiasa ditemani dan dijaga oleh Tuhan sendiri. Buat anak-anaknya Tuhan dimanapun sedang berada dan bekerja apapun, kami yakin dan percaya Tuhan juga senantiasa memberkati. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat seluruh warga jemaat-Mu dan khususnya warga jemaat kelompok Simon Petrus yang ada di selatan ini Tuhan. Kau berkati kami satu persatu dan tentu sesuai dengan talenta dan pekerjaan kami masing-masing. Sebagai seorang wira swasta, Tuhan berkati Tuhan usaha pekerjaan kami. Sebagai seorang yang bekerja di instansi lain, Tuhan juga berkati. Bagi mereka yang bekerja sebagai seorang petani, Tuhan juga berkati apapun yang dikerjakan, tanaman yang ditanam di sawah boleh mendatangkan berkat dan jauhkan dari segala macam bentuk serangan hama penyakit. Sehingga mereka yang sedang menanam apapun di sawah boleh menantikan suatu berkat Tuhan melalui apa yang dikerjakan di sana. Sehingga mereka semua senantiasa memuji, memuliakan akan kebesaran Tuhan, karena berkat Tuhan tiada henti-hentinya. Tuhan kami di surga, kami juga serahkan keadaan bangsa dan negara kami. Tuhan tuntun, Tuhan pimpin Tuhan setiap langkah para pemimpin negara kami. Berikan kebijakan Tuhan kepada setiap para pemimpin negara kami. Baik itu Bapak Presiden, para menteri dan pembantu-pembantunya. Baik itu para pimpinan kami yang ada di daerah dari tingkat tinggi sampai ke RT RW. Agar mereka mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin dengan baik dan bijaksana. Allah kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa buat tentunya perkembangan gereja kami dan khususnya Gereja Kristen Jawetan Pasamuan Kertorejo. Tuhan berkati Tuhan gereja kami, para pemimpin gereja, pelayan gereja dari pendeta sampai penatua dan diaken, para pengurus komisi, anggota komisi, pengurus kelompok, ketua kelompok, dan mereka semua yang terlibat langsung maupun tidak di dalam pelayanan jemaat Tuhan di gereja Tuhan ini. Tuhan berkati dan kau pakai. Ya Allah kami yang ada di dalam surga, malam hari ini Tuhan kami merasa sukacita luar biasa. Karena kau telah berkati kami melalui usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Dan sukacita kami itu semua Tuhan kami wujud nyatakan dalam suatu pengumpulan persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama. Kiranya persembahan ini boleh kau pakai Tuhan sebagai sarana pelayanan-Mu di muka bumi dan khususnya di gereja kami. Saudara-saudari kami yang merigenkan persembahan ini Tuhan kau pakai dan berikan kebijakan hikmat. Agar mereka juga mampu menjalankan tugasnya tentu dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan. Bapa di surga, buat anak-anak gerejamu, anak-anak jemaatmu, para muda-mudi yang saat ini mungkin sedang menuntut ilmu baik di tingkat sekolah dasar, SLTP, SLTA, sampai di perguruan tinggi, Tuhan berkati usaha dan perjuangan mereka. Sehingga mereka mampu menuntut ilmu dengan baik dan benar, dan kelak kehidupannya boleh berguna buat nusa dan bangsa. Lebih-lebih buat Tuhan juga buat orang tua mereka masing-masing. Oleh karena itu anak-anak jemaat ini kau siapkan masa depan terbaik, agar mereka boleh menikmati kebahagiaan dan masa depan pemberian Tuhan dengan baik pula. Bagi muda-mudimu yang sedang mencari jodoh, berikan jodoh yang sepadan Tuhan.
Mudah-mudahan yang sedang mencari pekerjaan juga berikan pekerjaan sesuai dengan talenta dan pekerjaan yang diharapkan. Tuhan yang ada di dalam surga, begitu juga bila sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, berpisah tentunya satu dengan yang lain, meninggalkan rumah Ibu Warsiti di sini. Kau tuntun kami setiap langkah kami, Kau berkati setiap langkah kami, agar kami bisa pulang dengan selamat berjumpa dengan keluarga kami, penuh perasaan sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, doa kami ini kami sampaikan. Amin. Saudara kasih Tuhan, kembali lagi sebelum kita sama-sama terima berkat Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 329. 329. Kita pujikan bait 1 dan 3. Sakit nggih? Nggih. 329. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah. Kemudian bait 3, aku perlukan di kau tiap jam, dalam cobaan kaulah ku pegang, dan seterusnya. Kidung Jemaat 329, kita pujikan bait 1 dan 3, tinggal sertaku. Monggo. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lan pertolongan tiada ku temu. Maha penolong tinggal sertaku. 3. Aku perlukan di kau tiap jam, dalam cobaan kaulah ku pegang. Siapa penuntun yang setaramu, siang dan malam tinggal sertaku. Monggo kita akhiri dan kita sarengan sami nampeni berkah Gusti. Kasih dan karunia yang datang daripada Allah Bapa dan Yesus Kristus Sang Putra serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya senantiasa memberkati saudara sekalian, menyertai, memimpin dan mengasihi saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 329, kita pujikan bait 1 dan 3, tinggal sertaku. Monggo. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lan pertolongan tiada ku temu. Maha penolong tinggal sertaku. 3. Aku perlukan di kau tiap jam, dalam cobaan kaulah ku pegang. Siapa penuntun yang setaramu, siang dan malam tinggal sertaku. Pamarto kula kesang, pamarto kula kesang, yas kula mila kirang, kang sinalik
Enyo sito krono kula umune dados panjenengan kula derek Gusti kang wuseda Enyo kesangkrana kula Mila kula puji Ibu Enyo kula kantos diparingi kesan langgeng ugi amarta kula amarta kula kesang Kesang